Mana tuh kata Ustadz lu? Ya, Ustadz apaan tuh? Ustadz bohong. Kita sudah habis-habisan, kita sudah jor-joran. Sedekah Honda harganya fantastis mahal luar biasa. Ini udah setengah tahun, mana janjinya? Ustadz lu bohong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, Irwan Albana. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah seorang yang pernah sakit hati, kecewa, pokoknya udah gak percaya dengan seorang dai kondang, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Seperti apa ceritanya? Kita akan simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebutlah ya, ini sebuah testimoni seorang yang pernah sakit hati, pernah kecewa, kesal dan lain sebagainya. Sebutlah, kita sebut beliau, ya mohon maaf, beliau tidak mau disebutkan namanya. Insya Allah nanti di lain video kita akan podcast beliau langsung, insya Allah. Cuma sementara kita ambil hikmahnya dulu. Sebutlah beliau, namanya Bapak Riza. Ya, Pak Riza ini orang Depok. Ya, tepatnya di mana saya tidak sebutkan. Baik, berawal beliau sebelumnya tidak begitu mengenal tentang Ustadz Yusuf Mansur. Tapi yang kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur adalah istrinya, ya, karena melihat di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga satu waktu karena begitu seringnya beliau mendengarkan ya ceramah Ustadz Yusuf Mansur di YouTube, di TV dan lain sebagainya, sehingga seperti mana kita ketahui bersama sangat menggugah, ya, sangat menggugah, bahkan kita ingin ikut seperti beliau dan jamaah lainnya. Benar nggak sih ya, orang yang sedekah itu dapat berlipat ganda dan lain sebagainya. Ya, akhirnya beliau bersama istrinya bersepakat untuk bersedekah, ya, bersedekah jor-joran, abis-abisan. Beliau punya satu motor yang sangat luar biasa, ya, yang harganya, subhanallah, ya, kita ketahui apa namanya, Ninja, ya, motor Ninja CBR, ya. Saya kurang paham dah tentang tipe-tipenya. Beliau cerita kalau kemarin saya lihat tuh harga secondnya aja 50 jutaan, barunya 80-an. Ya, akhirnya beliau sedekahkan itu motor kesayangannya, motor kecintaannya. Allah, dahsyat. Padahal beliau ini sebelumnya bukan nggak pernah, tapi sangat jarang buat sedekah gede. Ya, sama kita juga ya. Biasa sedekahnya 2.000, 5.000 paling gede ya 10 atau 20.000 ya. Termasuk pun beliau sangat jarang, dan tiba-tiba entah kenapa begitu tergugah untuk bersedekah gede dan barang kesayangan. Ya, Ninja CBR itu kesayangan beliau, dan harganya pun sangat fantastis luar biasa. Akhirnya beliau sedekahkan dengan harapan seperti mana testimoni yang banyak di YouTube dan beliau sampaikan dalam ceramah-ceramah dalam dakwahnya. Ya, dengan harapan seperti mana yang orang lain dapatkan, beliau juga melakukan. Akhirnya sehari, seminggu, sebulan beliau masih sabar. Ya, Pak Riza ini masih sabar menanti seperti mana yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya, siapa yang sedekah bakal Allah balas berlipat ganda. Ya, sehari, seminggu, sebulan berlalu, beliau masih sabar. Singkat waktu, nggak kerasa setengah tahun, kesabarannya sudah hilang. Ya, kesabaran sudah memuncak hilang. Allah. Akhirnya karena yang paling mencintai, ngefans dengan Ustadz Yusuf Mansur adalah sang istri. Akhirnya beliau meluapkan itu kemarahan atas sedekah Honda CBR-nya itu. Allah, Ninja CBR-nya itu yang begitu cintai.
Akhirnya beliau katakan begini, mana tuh kata ustadz lu, ya, ustadz apaan tuh, ustadz bohong. Kita sudah habis-habisan, kita sudah jor-joran. Sedekah Honda harganya fantastis mahal luar biasa. Ini udah setengah tahun, mana janjinya? Ustadz lu bohong itu. Allah, sampai kayak begitu. Iya Allah. Akhirnya mulai dari situ karena kesabaran sudah hilang, akhirnya beliau melepaskan. Ya sudahlah, kalau dalam bahasa kita gitu ya. Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Motor ya sudah kita lu keluarin, kita sudah sedekahin, udah terserah dah mau dibalas atau enggak, terserah, gue udah capek nunggu gitu, udah capek nungguin. Akhirnya beliau melepaskan. Beliau dalam mungkin ini yang bakal jadi melesatnya. Secara tidak langsung beliau mengikhlaskan. Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Motor kita sudah setengah tahun sudah keluar tanpa hasilnya, terserah mau dibalas atau enggak, terserah. Akhirnya singkat cerita begitu, beliau bertemu dengan teman lamanya. Teman lamanya nih minta dibantu untuk jualkan sebidang tanahnya di daerah Kelapa II Depok ya, di Depok. Akhirnya iseng-iseng beliau nge-share ke beberapa temannya. Ada satu orang yang kesangkut, melihat-lihat, nggak taunya di luar pengetahuan Pak Reza ini teman jadi ngebeli ya. Ada orang ngebeli tanah teman tersebut, dan beliau saat itu nggak paham tuh harga tanah dan lain sebagainya. Ternyata begitu di jumlah-jumlah begitu ditotalkan ada hitungan miliaran rupiahnya. Akhirnya beberapa hari kemudian setelah deal harga tanah itu dan lain sebagainya begitu, si temen nih yang dulu punya tanah ngabarin, "Ja," begitu bahasa kita ya, "Ja, sini rekening lo." "Woi, ada apa nih?" kata Pak Reza begitu kira-kira. "Udah sini, nih ada sedikit jatah buat lo." Ada, terima kasih, sebagai tanda terima kasih udah ngebantu ngejualin tanah yang kemarin. Pak Reza nggak tahu, iya ternyata itu tanah laku wasilah beliau. Akhirnya ditransferlah dan dikirim bukti transfernya dan dicek oleh Pak Reza, betul, dan itu nggak tanggung-tanggung, bukan 25 juta atau 10 juta, tapi beliau Pak Reza nih menerima komisi dari temannya itu di angka 50 juta lebih. Allah. Pak Reza pun kaget, loh kok bisa sebegini gedenya, padahal cuma sekedar nge-share doang ya. Akhirnya dari situ Pak Reza ingat kembali, beliau flashback, jangan-jangan ini yang menyebabkan beliau dapat uang transferan komisi dari temannya itu begitu gedenya, begitu besarnya. Akhirnya beliau kembali flashback, cari lagi, mendengarkan lagi ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur yang dulu, yang kemarin beliau udah enak ya, begitu benci, begitu kesal, begitu udah nggak percaya, bahkan mengatakan Ustaz Yusuf Mansur adalah ustadz pembohong begitu katanya. Akhirnya beliau dengarkan, oh ini ternyata ya, ini ternyata jawaban Allah Subhanahu wa taala atas sedekah dia yang dahulu ya. Akhirnya dari situ berlalu waktu, lambat laun beliau mulai ketika ada masjid mau mengadakan satu acara maulid, saat itu beliau mendapat tugas dari DKM untuk menemui Ustaz Yusuf Mansur agar bisa ceramah di masjid tersebut. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu beliau selalu datang ke rumahnya dan nggak pernah ketemu. Luar biasanya ini Pak Reza berkali-kali datang, lagi-lagi datang, walaupun nggak ketemu. Berkali-kali datang tapi nggak ketemu, tapi datang lagi. Allah, luar biasa. Akhirnya satu waktu ketemulah pas
dengan Ustadz Yusuf Mansur dan bisa. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ceramah di masjid di daerahnya beliau, di kampungnya beliau. Nah, dari situ beliau mulai dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dan beberapa kali beliau bertemu dengan Ustadz Mansur, sehingga satu waktu beliau tiba-tiba dipanggil oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Dan singkat cerita, begitu ceritanya panjang, nanti mudah-mudahan saya bisa langsung kita bisa dengarkan langsung dari lisan beliau. Ya. Dari situ beliau diminta oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk mengabdi dengan beliau. Dahsyat. Ya, kita ketahui ketika jamaah lain, ketika Ustadz Yusuf Mansur ceramah di satu daerah, itu ramai orang untuk minta foto. Tapi nih Pak Riza dengan istrinya itu hanya ngeliatin dari jauh. Nggak ada ceritanya beliau minta dipoto. Akhirnya Ustadz Mansur bertanya begitu, ketika orang lain banyak yang minta foto dengan saya, kenapa kamu berdua nggak mau foto? Ganjarannya beliau setiap hari berada di rumahnya Ustadz Mansur. Allah, nggak berhenti di situ. Beliau pun akhirnya dipercaya, diminta oleh Ustadz Mansur untuk masuk ke dalam tataran manajemen perusahaan yang dimiliki oleh Ustadz Mansur, yaitu Paytrend. Dan sampai hari ini Pak Riza dan istrinya dipercaya, kalau bahasa kita, menjadi tangan kanannya Ustadz Yusuf Mansur. Allah, dahsyat. Berawal yang dulu ya percaya, setengah percaya, menjalankan apa yang disarankan, diceramahkan atau dijadi materi, yaitu sedekah. Bila sedekah menanti ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tadi jawab, hingga mengeluarkan ya kata-kata negatif tentang Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan sebagainya, hingga akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kita turunkan taufik hidayah ya buat Pak Riza. Dan Allahu Akbar, sampai hari ini Pak Riza terus masih mengabdi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ya, mudah-mudahan cerita ini memang sih belum terlalu lengkap. Nanti insya Allah saya akan minta beliau, ya, saya akan minta beliau langsung, baik kita akan podcast atau kita akan video call, nanti akan saya share kembali di channel ini. Ya, setidaknya cerita ini menggugah kita untuk terus ya menjalankan ibadah, ya, menjalankan riyadhah apapun itu bentuknya, ya, sholawat, istighfar, sodako, birrul walidain dan lain sebagainya. Ya, nanti akan ada pola seperti apa Allah ijabah, saya akan ceritakan. Ya, pada video ini saya ingin menceritakan tentang Pak Riza yang pernah dulu ya berputus asa, bahkan negatif, sesuatu negatif itu keluar dari hal ibadah yang beliau lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nyambung atau tidak, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dari kisah ini. Mohon doanya, insya Allah di lain waktu saya sedang atur waktu dengan Pak Riza untuk bisa saya ambil ceritanya seperti apa. Ya, insya Allah nantikan terus di video-video selanjutnya. Ya, insya Allah mohon doanya, semoga saya istiqomah ya memberikan konten-konten terbaik buat Anda semua. Jangan lagi-lagi seperti mana yang seperti biasa saya katakan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya Irwan, kurang lebihnya mohon maaf, mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.